Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu. Untuk itu silahkan kalian buka bukunya masing-masing. Bisa dibuka buku yang berwarna kuning atau kitab yang berwarna kuning beserta buku tulisnya masing-masing untuk mencatat penjelasan dari saya. Kita langsung mulai saja. Lanjutan dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Wa aqsamuhu utawi pira-pira bagiane kalam. Salasatun iku telu. Rupane ismun siji kalimah isim, wa fi'lun lan kalimah fi'il, wa harfun lan kalimah huruf. Ja'a kang teka apa huruf limaknan krana arahe duwe makna. Artinya, setelah kita mengetahui definisi daripada kalam pada pelajaran sebelumnya, maka sekarang kita akan mempelajari tentang penyusun dari kalam. Saya bacakan artinya. Penyusun kalam ada 3. Satu adalah isim, kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang bermakna. Di bawahnya tersebut dijelaskan kalam bisa tersusun dari kalimah isim atau disebut dengan kata benda. Bisa juga kalam tersusun dari kalimah fi'il atau kata kerja. Atau yang ketiga dari kalimah huruf, yaitu kata depan dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimah itu artinya adalah kata, isim adalah benda. Kalimah adalah kata, fi'il adalah benda. Dan yang ketiga, kalimatun atau kalimah adalah kata, harfun atau huruf bisa diartikan sebagai kata sambung, kata depan. Selanjutnya penjelasan dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama adalah isim. Wahia kalimatun dalat ala maknan walam tuqtaron bizamanin. Wahia utawi kalimah isim, kalimatun iku kalimah dalat kang nuduhake apa kalimah ala maknan ing ngatasé makna. Walam tuqtaron lan ora dibarengi apa makna bizamanin kelawan mangsa atau waktu. Artinya adalah kalimah isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak disertai dengan keterangan waktu. Kata tersebut bermakna secara jelas tanpa menunjukkan sebuah waktu. Waktu itu bisa kemarin, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Nah, untuk kalimah isim ini dia tanpa ada embel-embel waktu. Contohnya, kitabun artinya adalah buku. Masjidun artinya adalah masjid. Untuk yang pertama kitabun, buku. Buku itu artinya adalah sesuatu yang digunakan sebagai tempat menulis. Itu tanpa menunjukkan sebuah waktu. Misalnya, kemarin buku atau buku kemarin, sekarang buku, besok buku. Nah, tidak ada yang seperti itu. Kitabun artinya hanya buku tanpa menunjukkan sebuah waktu. Masjidun artinya masjid. Syamsun artinya matahari. Ana artinya saya. Madrasatun sekolahan. Maktabatun perpustakaan. Komarun rembulan. Anta kamu. Jamalun artinya adalah unta. Baqaratun sapi. Kaukabun planet. Nahnu
kita atau kami. Nah, itu contoh daripada kalimah isim yang artinya adalah kata yang menunjukkan makna tanpa disertai dengan keterangan waktu. Itu yang pertama dari penyusun kalam berupa kalimah isim. Selanjutnya yang kedua adalah kalimah fi'il. Penyusun kalam yang kedua adalah kalimah fi'il. Wahia kalimatun dalat ala maknan waqtaronat bisamanin. Wahia utawi kalimah fi'il kalimatun iku kalimah dalat kang nuduhake apa kalimah ala maknan ing ngatasé makna waqtaronat lan bebarengan apa makna bisamanin kelawan mangsa. Kalimah fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan disertai dengan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ya. Fi'il itu jelas menunjukkan sebuah keterangan waktu beserta maknanya tersebut. Berbeda dengan kalimah fi'il, berbeda dengan kalimah isim yang sebelumnya. Contohnya ya. Fi'il itu ada 3 macam. Di situ disebutkan contohnya ada fi'il madhi. Fi'il madhi tersebut menunjukkan waktu yang sudah lampau atau masa lalu. Makanya zamannya nanti adalah zaman madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada 2 macam zamannya. Ada zaman hal dan juga zaman istiqbal. Zaman itu waktu, hal adalah sekarang. Berarti mudhari' itu menunjukkan waktu sekarang. Atau zaman istiqbal. Zaman artinya adalah waktu, istiqbal artinya adalah akan datang. Atau bisa juga berupa fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah. Fi'il amar mengandung zaman istiqbal atau yang akan datang. Contohnya dari fi'il madhi, mudhari' dan amar. Qara'a membaca, artinya adalah sudah membaca, sudah atau telah membaca. Soalnya qara'a itu termasuk fi'il madhi. Kemudian yaqra'u bisa diartikan sekarang atau sedang membaca atau akan membaca. Kalau sedang membaca berarti fi'il mudhari' tersebut menggunakan zaman hal. Kalau akan membaca berarti menggunakan zaman istiqbal. Kemudian amarnya adalah iqra', bacalah. Nah, bacalah berarti tersebut menunjukkan waktu yang akan datang, perintah untuk membaca pada waktu yang akan datang. Perintah membaca setelah dikeluarkannya kalimah tersebut, ucapan iqra' tersebut. Nah, itu adalah contoh daripada kalimah fi'il. Selanjutnya jalasa, telah duduk atau sudah duduk. Duduknya kapan? Tadi gitu. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Yajlisu kalau sedang duduk, duduknya kapan? Ya sekarang. Kalau akan duduk, duduknya kapan? Akan di waktu yang akan datang. Ijlis, duduklah. Duduknya kapan? Ya nanti setelah mengucapkan kalimat ijlis dari yang memerintah tersebut. Kataba, telah menulis atau sudah menulis. Yaktubu, akan menulis atau sedang menulis. Uktub, tulislah. Nadhara, memandang. Yanduru, sedang atau akan memandang. Undur, pandanglah atau lihatlah gitu ya. Terus bagian yang ketiga adalah kalimah huruf. Bagian ketiga dari penyusun kalam berupa kalimah huruf. Wahia kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Wahia utawi kalimah huruf kalimatun iku kalimah la yufhamu kang ora bisa difahami apa maknaha maknane kalimah illa ma'a ghairiha kejaba sertane liyane kalimah. Artinya adalah kalimah huruf adalah kata yang tidak dapat dipahami artinya kecuali jika digabung dengan kata
lain. Itu namanya kalimah huruf. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Namun sebelumnya kalian harus tahu ya, dalam gramatika bahasa Arab huruf itu ada dua macam. Ada huruf mabani, harfun mabaniyun, dan huruf ma'ani atau harfun ma'aniyun. Kalau huruf mabani itu seperti a, alif gitu ya, alif, ba, ta, sa, jim, atau yang disebut dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf mabani itu tidak bermakna. Wallahu a'lam maknanya. Terus kalau huruf ma'ani berarti adalah huruf yang bermakna. Huruf ma'ani itulah yang disebut sebagai bagian daripada kalam. Nanti ada beberapa macam huruf atau kalimah huruf. Di antara contohnya adalah hal, disebut sebagai huruf istifham atau huruf untuk bertanya. Kalimat kata untuk bertanya, hal artinya adalah apakah. Yang kedua lam, termasuk huruf nafi, artinya tidak. Kemudian huruf nasib berupa apa itu? An, okay? Itu adalah huruf nasib. Nanti ada penjelasannya pada pembelajaran yang selanjutnya. Oke, ini adalah contoh kalam dan penyusunnya. Koma zaidun, jelas termasuk sebuah kalam. Soalnya dia koma zaidun, ada dua lafadz sudah murokab. Koma juga merupakan lafadz. Karena apa? Terdiri dari susunan huruf hijaiyah murokab. Koma zaidun sudah murokab. Kemudian juga berfaedah atau sudah bermakna. Terus dia juga diucapkan oleh orang yang sadar atau dengan sengaja. Nah, koma zaidun itu terdiri dari dua lafadz, koma sama zaidun. Penyusunnya berupa kalimah fi'il, koma, dan kalimah isim zaidun. Yang kedua, al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu kalimah isim, kabiratun kalimah isim. Adhabu ilal madrasati. Saya ulangi lagi, yang tadi koma zaidun artinya adalah Zaid berdiri. Al-madrasatu kabiratun artinya adalah sekolahan itu besar. Adhabu ilal madrasati, saya pergi ke madrasah. Adhabu, saya pergi atau saya sedang pergi, adalah kalimah fi'il mudhari'. Ila, ke, ya, kata sambung, adalah kalimah huruf. Al-madrasati kalimah isim. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan diajarkan tentang tanda-tandanya kalimah isim, kalimah huruf, dan kalimah fi'il. Untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.